Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan tugas akhir proyek dari kelompok kami, mata kuliah teori basis data, program studi D4 elektromedis yang berjudul Monitoring Termohygrometer berbasis database localhost. Dengan saya sendiri beranggotakan bernama Muhammad Azhar Putra Agung dengan NIM 12023050021. Saya Muhammad Afifuddin dengan NIM 08. Dengan saya Ahmad Tariq Al-Ghifari dengan nomor NIM 35. Saya Alvin Ferdian Hidayat dengan nomor NIM 47. Selanjutnya, yang kedua, yaitu menampilkan alat elektromedis atau menampilkan hardware. Termohygrometer sendiri memakai sensor suhu. Sensor suhu yang kami gunakan yaitu DHT11. DHT11 sendiri mempunyai parameter yaitu suhu dan kelembapan. DHT11 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini cukup populer, terutama untuk project microcontroller seperti ESP32, Arduino, dan ESP8266 karena mengingat harganya yang murah dan penggunaannya yang mudah. Fungsi utama DHT11 adalah mengukur suhu dan mengukur kelembapan udara. Jenis data yang dihasilkan pada project kali ini yaitu data suhu dan kelembapan. Kemudian jenis data meliputi data suhu dan kelembapan. Secara umum, alur sistem dimulai dari alat elektromedis yang menghasilkan data. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database. Selanjutnya, data ditampilkan pada dashboard berbasis web. Sistem ini terintegrasi sehingga data yang masuk ke database dapat langsung ditampilkan secara real time pada dashboard. Boleh ditampilkan diagram sederhana. Berikutnya yang keempat adalah desain basis data. Pada sistem ini, kami menggunakan database MySQL yang dikelola melalui PHP MyAdmin. Database berfungsi sebagai media penyimpanan terpusat untuk seluruh data yang dihasilkan oleh alat elektromedis serta data penggunaan sistem. Dengan menggunakan database, data dapat disimpan secara terstruktur, mudah diakses kembali, dan aman dari kehilangan data. Selanjutnya adalah tabel TB sensor. Tabel TB sensor digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan alat elektromedis. Data yang disimpan pada tabel ini meliputi nilai sensor yang dihasilkan oleh alat serta waktu atau timestamp pada data tersebut saat diambil. Yang kedua, tabel TB user. Selain itu, terdapat tabel TB user yang berfungsi untuk menyimpan data penggunaan sistem. Tabel ini berisi informasi seperti username dan password yang digunakan dalam proses autentikasi login. Fungsi utama dari tabel TB user adalah untuk membatasi akses sistem sehingga pengguna yang memiliki akun dan hasil login yang dapat mengakses dashboard dan data alat elektromedis. Nomor 5, demo sistem. Berikut saya akan mendemokan pada bagian tampilan login website. Pertama ada username, kita masukkan dulu username-nya. Lalu masukkan password yang sudah terdaftar di database. Berikut saya akan melihatkan dulu username yang sudah terdaftar di database. Lalu saya akan login ke dashboard dari sensor monitoring. Berikut dashboard dari sensor monitoring suhu dan kelembapan berbasis ESP32. Ada grafik suhu yang menunjukkan data real time. Lalu di sini juga ada hasil dari sensor yang memberikan
hasil secara real time. Lalu saya akan mendemokan logout. Sudah berhasil logout. Lalu saya akan mencoba memasukkan username yang belum terdaftar di database. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada notifikasi username tidak terdaftar dan akses ditolak. Sebagai kesimpulan, sistem yang dibuat telah berhasil mengintegrasikan alat elektromedis dengan database berbasis MySQL. Data hasil pembacaan alat elektromedis dapat disimpan secara terstruktur ke dalam database dan ditampilkan kembali melalui dashboard web. Selain itu, sistem telah dilengkapi dengan mekanisme login sehingga dapat mengakses terhadap data dibatasi hanya untuk pengguna yang memiliki akun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dalam pengolahan data, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan akses. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi gambaran penerapan basis data pada bidang elektromedis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.